Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andeswana Duali dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis dan perancangan sistem informasi pada proses bisnis penjualan dan pembelian barang di toko Arsya Atika Manado. Nah, adapun latar belakang kenapa saya angkat isu ini, yaitu belanja online merupakan belanja online mulai berkembang sejak tahun 1991 dengan hadirnya Amazon di Amerika Serikat. Uh, itu menurut Andonov et al. Pada tahun 2021. Nah, di Manado sendiri itu terdapat sebuah toko, jadi kita sebutnya toko Arsya ATK. Nah, masih menggunakan sistem transaksi manual yang rawan akan kesalahan dan tentunya keterlambatan, kemudian mengganggu efisiensi dan kepuasan pelanggan tentunya. Nah, sementara di era digital ini, adopsi sistem transaksi elektronik ini diharapkan mampu untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut dengan meningkatkan kecepatan layanan, mengurangi kesalahan, kemudian bisa menyediakan laporan penjualan yang lebih akurat, dan tentunya meningkatkan daya saing toko tersebut di pasar yang lebih kompetitif. Kemudian metodologi yang diambil yaitu yang pertama pendekatan penelitian. Jadi pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Jadi dengan metode studi kasus untuk menggali permasalahan yang dihadapi pada toko tersebut terkait dengan sistem transaksi yang masih manual. Nah, pendekatan ini memungkinkan untuk merancang solusi sistem elektronik yang sesuai dengan kebutuhan operasional dan permasalahan yang dihadapi. Kemudian jenis dan sumber datanya dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Jadi data primer itu diperoleh melalui observasi langsung terkait dengan proses bisnis di toko tersebut untuk mengidentifikasi masalah dan masalah dari sistem manual dan kebutuhan akan adanya sistem baru. Kemudian data sekundernya itu data dikumpulkan dari literatur, artikel-artikel, buku dan penelitian terkait e-commerce, sistem transaksi elektronik dan teknologi informasi dalam bisnis retail. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan datanya. Jadi data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap proses transaksi manual yang berlangsung di toko tersebut, serta kita melakukan dokumentasi mengenai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam sistem transaksi manual tersebut. Kemudian yang terakhir, perancangan sistem. Jadi di sini kami merancang sistemnya termasuk arsitektur database-nya dan antarmuka pengguna untuk mendukung transaksi di toko tersebut. Tujuan perancangannya adalah menciptakan sistem yang lebih efisien, mudah digunakan, dan mendukung peningkatan efisiensi serta kepuasan pelanggan. Nah, identifikasi kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhan itu kita bagi menjadi identifikasi pengguna, kemudian kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Nah, untuk kebutuhan pengguna itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu admin, pemilik toko, dan pelanggan. Admin ini bertanggung jawab untuk mengelola sistem, hak akses pengguna dan datanya. Kemudian pemilik toko itu memantau kinerja bisnis dan tetap memastikan operasional berjalan lancar. Sedangkan pelanggan yang tentunya bisa menggunakan sistem untuk melakukan pembelian dengan fokus pada kemudahan yang diperoleh dari transaksi serta kecepatan pelayanannya.
Kebutuhan fungsionalnya apa saja? Yang pertama proses pembelian, kemudian proses pembayaran, yang ketiga yaitu manajemen stok barang, kemudian yang keempat itu pembuatan laporan, yang kelima pengelolaan data pelanggan, yang keenam manajemen pengguna, dan yang terakhir pengelolaan keuangan. Kemudian selanjutnya kebutuhan non fungsional. Kebutuhan non fungsional kita bagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu keamanan, yang kedua kemudahan penggunaan, yang ketiga itu kecepatan performa, yang keempat yaitu keandalan reliability, yang kelima itu kompatibilitas, yang keenam itu scalability, yang ketujuh itu pemeliharaan, dan yang terakhir itu adalah tingkat ketersediaan. Nah, mari kita jelaskan terkait dengan kebutuhan mulai dari kebutuhan fungsional terlebih dahulu. Nah, kebutuhan fungsional di sini yang pertama yaitu proses pembelian. Jadi sistem dapat memfasilitasi proses pembelian barang secara otomatis, mulai dari pemilihan produknya hingga dengan perhitungan harga dan pembayaran yang tepat. Kemudian metode pembayaran. Nah, sistem itu kita ingin membuat sistemnya bisa melakukan pembayaran terhadap berbagai metode, seperti pembayaran tunai juga bisa, transfer bank bisa, kartu debit atau kredit bisa, serta pembayaran dalam sistem transaksi digital juga bisa. Yang ketiga manajemen stok barang. Jadi sistem ini harus dapat mengelola stok barang secara otomatis, memperbaharui jumlah stok setiap kali transaksi dilakukan, dan memberikan pemberitahuan jika stok barangnya habis. Kemudian yang keempat pembuatan laporan penjualan. Jadi sistem itu harus dapat menghasilkan laporan penjualan secara otomatis, termasuk laporan hariannya, laporan mingguan, dan juga tentunya laporan bulanan. Jadi seberapa banyak produk bisa terjual dan berapa pendapatan yang didapatkan. Kemudian pengelolaan data pelanggan. Nah, sistem juga harus dapat menyimpan data pelanggan seperti namanya, kontaknya, riwayat pembeliannya. Hal ini guna untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah analisis pelanggan ke depannya. Kemudian manajemen pengguna. Jadi sistem harus memungkinkan untuk pengelolaan pengguna seperti oleh pengguna oleh kasir, manajemen, ataupun admin dengan kontrol hak akses sesuai dengan perannya masing-masing. Kemudian yang terakhir pengelolaan keuangan. Jadi sistem juga harus mencatat dan menghasilkan laporan terkait transaksi keuangan toko secara terperinci tentunya, terkait arus kasnya, pembayaran, dan transaksi lainnya yang terjadi. Nah, bagaimana untuk kebutuhan non fungsionalnya? Kebutuhan non fungsional yang pertama keamanan. Jadi sistem itu harus memiliki tingkat keamanan yang tinggi. Jadi sehingga pelanggan itu merasa aman untuk bertransaksi, termasuk dengan informasi pribadi yang mereka sampaikan itu tidak keluar. Kemudian kemudahan pengguna atau usability. Jadi di sini maksudnya adalah sistem itu harus user friendly dengan desain yang mudah dipahami oleh pengguna. Jadi tidak memerlukan tingkat penggunaan yang terlalu teknis. Jadi pengguna itu meskipun dari berbagai latar belakang bisa mengoperasikan sistem dengan lebih baik. Kemudian kecepatan atau performanya. Jadi sistem itu harus mampu
melakukan transaksi yang cepat dan responsif. Hal ini bertujuan untuk mengurangi waktu tunggu bagi pelanggan dan mempercepat proses pembelian serta pelaporan. Kemudian keandalan sistem atau reliability. Jadi sistem itu harus memiliki sistem keandalan yang tinggi. Kenapa? Karena sistem itu harus mampu beroperasi tanpa adanya gangguan dalam jangka panjang. Jadi tidak ada jadi downtime-nya itu sangat kecil. Kemudian kompatibilitas atau compatibility. Jadi sistem itu harus kompatibel dengan perangkat keras seperti mesin kasir, printer stroke, dan scanner barcode. Nah, selain itu juga sistem juga harus dapat diakses melalui berbagai perangkat, baik itu desktop maupun mobile. Scalability di sini maksudnya adalah sistem itu harus menangani peningkatan yang secara tiba-tiba jumlah transaksi, baik itu transaksi, produk, dan pengguna yang seiring dengan pertumbuhan tokonya. Jadi semakin bertumbuh tokonya, semakin banyak juga penggunanya ataupun sebaliknya. Serta mudah untuk ditingkatkan kapasitasnya jika memang harus ditingkatkan. Kemudian pemeliharaan. Jadi sistem itu dirancang agar mudah dipelihara dan diperbaharui dengan dokumentasi teknis yang jelas untuk mendukung pemeliharaan dan pengembangan di masa yang akan datang. Kemudian yang terakhir adalah tingkat ketersediaannya. Jadi sistem itu harus dapat diakses secara terus-menerus dengan downtime yang sangat kecil yang tadi saya sebutkan, Bang. Kemudian terutama ketika di jam-jam sibuk agar operasional tokonya tidak terganggu. Kemudian flowchart system dan arsitektur sistem. Jadi sebenarnya di sini ada flowchartnya, tetapi karena flowchartnya terlalu panjang, saya lampirkan di dokumen. Di sini saya hanya menjelaskan pengertiannya. Jadi flowchart system itu adalah diagram yang menggambarkan alur proses atau prosedur dalam sebuah sistem secara visual. Jadi flowchart ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana informasi atau data tersebut bergerak melalui sistem, serta bagaimana input dan output yang diproses dalam setiap sistem pada sistem yang akan dibangun di toko Arsya ATK Manado ini. Kemudian bagaimana arsitektur sistem? Nah, arsitektur sistem yang diusulkan untuk toko ini yaitu client server arsitektur dengan pemisahan antara sisi front end dan back endnya. Arsitektur ini memungkinkan interaksi yang efisien antara pengguna, pelanggan, admin, dan pemilik toko dengan sistem, serta memudahkan pemeliharaan dan pengembangan lebih lanjut di masa yang akan datang. Nah, yang terkait dengan perancangan database-nya, di database-nya itu kita rancang menjadi 5 bagian, yaitu tabel produk, tabel pelanggan, tabel transaksi, tabel laporan penjualan, dan tabel pengguna. Tabel produk itu kita identifikasi unik untuk setiap produknya. Jadi produk ID, nama produknya, kategorinya, stok, harga, dan deskripsinya. Kemudian tabel pelanggan itu terdiri dari pelanggan ID, nama, alamat, email, nomor telepon, riwayat pembelian. Kemudian tabel transaksi ID, pelanggan ID, tanggal transaksi, total transaksi, metode pembayaran, status transaksi. Kemudian tabel pelaporan penjualan, laporan ID, periode, total transaksi, total pendapatan, produk terlaris. Dan yang terakhir tabel pengguna. Tabel pengguna itu terdiri dari pengguna ID, terus username, password, peran.
Kemudian perancangan antarmuka. Nah, antarmuka pelanggan. Jadi di sini halaman utama itu menampilkan kategori produk dengan gambar, harga, dan fitur pencarian. Halaman keranjang memungkinkan pelanggan untuk bisa mengubah jumlah atau menghapus produknya. Halaman pembayaran menampilkan metode pembayaran dan total tagihan. Terus riwayat pembelian menunjukkan detail produk dan status pesanan. Kemudian antarmuka admin. Nah, dashboard menyediakan ringkasan data penting seperti transaksi, stok, dan laporan penjualan terkini dengan akses untuk laporan detail serta manajemen produk dan pengguna. Manajemen pengguna memungkinkan admin untuk menambah, mengedit, dan menghapus pengguna serta mengatur hak akses. Di manajemen produk, admin dapat mengelola katalog, stok, harga, dan deskripsi produk. Laporan penjualan memungkinkan admin mengakses dan mengekspor laporan harian, mingguan, ataupun bulanan ke PDF atau Excel. Kemudian antarmuka pemilik toko. Nah, antarmuka pemilik toko, pemilik dapat melihat ringkasan kinerja bisnis, termasuk laporan keuangan, penjualan, produk terlaris, dan stok barang. Selain itu, pemilik dapat memantau arus kas dan transaksi keuangan, serta mengelola strategi harga dan promosi dengan menyelesaikan harga produk dan menawarkan diskon ke pelanggan. Nah, apa kesimpulan dan sarannya? Kesimpulannya yaitu sistem transaksi elektronik yang diusulkan akan meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan di toko Arsyatika Manado. Dengan otomatisasi proses pembelian, manajemen stok yang lebih baik, dan pelaporan yang akurat. Sistem ini memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien, dilengkapi dengan keamanan tinggi, kemudahan pengguna, serta kemampuan untuk berkembang dan mudah dipelihara. Sistem ini mendukung pertumbuhan dan penyesuaian kebutuhan toko. Kemudian bagaimana sarannya? Sarannya adalah sebelum implementasi, kita harus menguji coba sistem dengan melibatkan pengguna untuk memastikan fungsionalitas dan menerima umpan baliknya. Nah, pelatihan untuk admin dan pemilik toko juga penting agar sistem dapat digunakan dengan mudah dan maksimal. Pemeliharaan dan pembaharuan rutin diperlukan untuk menjaga kinerja sistem. Nah, sementara penambahan fitur promosi dan diskon dinamis dapat meningkatkan penjualan dan menarik pelanggan. Nah, sekian dan terima kasih presentasi saya. Mudah-mudahan bisa menjawab tugas dan UAS ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.